Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat program Java menggunakan NetBeans, yaitu tentang percabangan, operator, dan aritmatika. Ayo kita lihat caranya gimana. Nah, di sini sudah tampil NetBeans-nya. Kemudian kita buat new project. Kemudian kita next-kan. Lalu di sini kita buat nama project-nya cabang operator aritmatika. Kemudian kita pilih lokasi yang ingin kita simpan di mana. Contohnya di sini aja ya. Kemudian kita buat folder baru. Percabangan operator aritmatika. Kemudian kita klik, lalu kita open. Kemudian create main class-nya kita hilangkan, lalu kita finish. Nah, ini udah ada ya. Kemudian kita buat new JFrame form. Lalu di sini kita buat lagi namanya cabang operator aritmatika. Kemudian finish. Nah, ini udah keluar ya JFrame form-nya. Lalu kita akan membuat label serta text box atau combo box yang kita perlukan. Jadi di sini kita menggunakan Nah, ini adalah soalnya yang ingin kita buat. Jadi, kita menggunakan label yaitu tentang nama penyewa, jenis kamar, kemudian tarif per malam, kode kamar, biaya inap, diskon, serta jumlah bayar. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 label. 4, 5, 6, 7. Ini berarti text box, kemudian jenis kamarnya text box, kode kamar text box, oh ini combo jenis, berarti jenis kamarnya itu berbentuk combo. Kode kamar ya. Kode kamarnya itu berbentuk combo. Lalu keluar jenis kamarnya dan tarif per malam. Jadi kita butuh pertama nama yaitu text box. Kedua jenis kode kamar combo. Kemudian ini jenis kamar,
lalu tarif, kemudian apa tadi lagi? Tarif, biaya inap, diskon sama jumlah bayar. Berarti ini tetap text field. Nah, itu ya. Ini judulnya. Kita buat percabangan operator aritmatika. Lalu di sini nama penyewa. Kemudian jenis kamar, kode kamar. Kemudian jenis kamar, lalu tarif per malam, biaya inap, diskon sama jumlah bayar. Diskon, jumlah bayar. Kemudian ini kita klik kanan, edit text, hapus. Lalu kita besarkan, klik kanan, change variable, txt, nama penyewa. Oke, kemudian ini klik kanan, change variable name, cmb, kode kamar. Oke, klik kanan, edit text, hapus. Kita tarik, klik kanan, change variable name, jenis kamar. Nggak boleh pakai spasi ya. txt, jenis kamar. Kemudian ini edit text, hapus. Kita tarik, txt, tarif. Ini kecil aja ya, karena tarif ini per malam seperti 1 hari, 2 hari gitu. Iya nggak sih? Oh enggak. Ini edit text, hapus. Oh, ini bukan biaya inap ya, lama inap. Jadi lama inap ini berapa hari gitu, jadi kecil aja. Change variable name, txt, lama inap. Kemudian diskonnya, edit text, hapus. Misalnya diskonnya berapa persen, nanti hasilnya langsung keluar ya. Edit text, hapus. Ini jumlah bayar keseluruhannya.
Ingat nggak boleh pakai spasi ya. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan mengubah kode kamar ini. Jadi kita tinggal pilih aja caranya. Cari nih, properties model. Kemudian kita klik, kita hapus ini. Pertama kita buat pilih. Jadi pilih ini akan muncul sebelum kita memilih, dia akan memberitahu, istilahnya ini disuruh untuk pilih loh gitu. Kemudian kodenya kita lihat dulu. L11 V22 E11. L11 V22 E11. Lalu kita oke kan. Nah, jadi pilihnya itu emang otomatis gitu. Jadi di sini pilihnya itu artinya 0, L11-nya 1, V22-nya 2, dan E11-nya 3. Jadi dimulai dari 0 ya. Kayak isi bensin aja. Isi minyak, isi bensin. Nah, gitulah. Kemudian kita akan mulai codingannya. Pertama-tama kita kenali dulu variabelnya. Di sini apa aja sih yang kita inputkan dan menghasilkan apa aja, kita buat di sini. Pertama, nama penyewa. Jadi nama penyewa itu string ya. Kontrol spasi, string, nama penyewa. Jangan lupa titik komanya. Kemudian kode kamar, string, kode kamar, kemudian jenis kamar, tarif per malam, integer, int, tarif, kemudian lama inap, int, lama inap, kemudian diskon dan jumlah bayar. Diskon dan int jumlah bayar. Nah, udah kita buat ya. Lalu di sini disuruhnya jenis kamar dan tarif per malam otomatis tampil apabila combo jenis diklik gunakan if. Nah, jadi kita klik di sini, klik kanan, kemudian events, action per format. Nah, ini dia ya. Lalu caranya kita harus menggunakan if ya. Jadi if kontrol spasi. Jadi kita yang menggunakan else karena dia memiliki banyak pilihan. Setelah itu apa tadi kita buat namanya, nama ini kan di change variable name,
CMB kode barang. CMB kode kamar. CMB kontrol spasi aja biar langsung otomatis muncul gitu ya. Lalu titik get selection, get selected index, enter. Kemudian sama dengan 1. Jadi satunya itu kita pilih dari sini. Yang pilihnya itu 0, L11-nya itu 1. Kita pertama-tama akan menjelaskan tentang L11-nya ya. Menerapkan tentang L11-nya. Lalu di bawahnya, soalnya tadi jenis kamar dan tarif per kamar otomatis tampil. Maka di sini kita buat jenis kamar sama dengan, kalau misalnya L11 maka jenis kamarnya Lux. Kalau untuk string pakai petik ya, Lux. Jangan lupa titik koma. Kemudian tarif per malam. Tarif sama dengan, kalau Lux 750.000. 750 tuh 23. Setelah itu untuk yang kedua ini kita enterkan aja. Lalu kita buat di sini else if untuk yang kedua yaitu CMB kode kamar, get selected index, kemudian sama dengan 2. Ini yang untuk yang kedua lagi ya. Ininya sama, jenis kamar sama dengan VIP. Kemudian tarif sama dengan, kalau VIP tarifnya 500.000. Lalu kita copy aja juga bisa. Dipastikan langsung. Kemudian di sini untuk yang ketiga. Yang ketiga itu ekonomis. Ekonomis. Tarifnya 250.000. Rp250.000. Jadi yang ini kita nggak gunakan, kita hapus saja ya. Sebenarnya itu juga bisa kita gunakan langsung aja ke jenis kamar dan tarifnya aja diletakkan. Tapi karena kita sudah menggunakan else if, jadi yang itu kita tidak perlukan lagi. Setelah itu
kita mau letakkannya di mana. Jadi di sini kita buat txt jenis kamar dot set text. Lalu di sininya string value of jenis kamar itu. Lalu di sini kita buat jenis kamar. Kemudian untuk tarif kita kenalkan juga dia di mana untuk peletakannya. Jadi txt tarif set text string value of char. Kemudian di sini kita buat tarif. Nah, gini ya. Lalu kita tes. Sudah bersukses. Kemudian kita run. Contohnya di sini Uni pilihan L1-nya, maka otomatis ya. L11-nya itu yang ini, yang pertama. Kemudian V22 500 VIP, E11 ekonomis 250.000. Nah, udah keluar ya. Lalu selanjutnya biaya inap, yaitu lama inap dikali tarif per malam. Ke sini ya. Lama inap ini kita klik kanan, event, action performance. Nah, ini ya. Kemudian kita masuk logikanya. Jika kita isi lama inapnya besar sama dengan 3 dengan kode kamar L11, maka diskonnya 10% dari lama inap dikali tarif per malam. If nah, di sini nih, jika lama inap lebih besar dengan dari 3 hari, berarti txt lama inap lebih besar sama dengan 3 hari, dan kode kamar L11 dan CMB kode kamar .get selection index sama dengan L11 itu 1. Maka diskon 10% dari biaya inap. Maka diskon sama dengan lama inap dikali tarif per malam dikali 10/100. Jadi kita kenalkan dulu txt. Enggak lama inap
sama dengan integer parsein, kemudian txt lama inap dot getText. Titik koma. Kemudian lama inap besar dari pada 3, dan jika combo kode kamarnya 1, maka diskonnya lama inap dikali tarif dikali 10%. Coba kita tes ya. Nah, jadi di sini kita buat namanya, kemudian L11 jika dia sama dengan 3, kita enter. Oh. Kemudian jangan lupa di sininya kita letakkan di mana hasilnya. Jadi txt diskon dot setText, kemudian string dot value of integer. Karena diskon itu integer ya, maka di sini tulisnya diskon. Nah, coba kita tes. Jika pilih L11 3, kita enter. Kok 0? Baru nggak sih? Nah, coba kita tes ya. Ini pilihannya L11, ininya 3, maka hasilnya 225.000. Nah, sekarang yang kedua, jika lama inap lebih sama dengan 3 dan kode kamar V22 ini ya, maka diskon 10% dari biaya inap. Nah, jadi sekarang yang keduanya ya. Yang keduanya yaitu else if lama inap besar sama dengan 3 dan kode kamar selected index sama dengan 2, maka diskonnya sama ya, 10% juga, dikali tarif dikali 10/100.
Nah, coba kita tes. Jika kita pilih V22, kemudian ininya 4, maka diskonnya 200.000. Kemudian yang ketiga, selain ketentuan di atas, diskonnya 0. Jadi kita di sini memiliki else lagi. Else diskon sama dengan 0. Jadi jika kita pilih yang ekonomi, kemudian di sininya 3, kita enter, diskonnya 0. Gitu ya logikanya. Kemudian kita masuk ke jumlah bayar. Didapat dari biaya inap dikurang diskon. Biaya inap dikurang diskon. Jadi jumlah bayarnya ini didapat dari biaya inap dikurang diskon. Di sini aja kita letakkan ya. Jumlah bayar sama dengan apa rumusnya? Biaya inap dikurang diskon. Jadi biaya inap itu kan lama inap dikali tarif. Lama inap dikali tarif. Kemudian dikurangi diskon. Nah, itu ya rumusnya. Kemudian kita letakkannya di mana? Di txt jumlah bayar. Dot set text string, kemudian string dot value of integer. Karena jumlah bayar itu integer ya. Lalu di sini kita buat jumlah bayar. Nah, coba kita tes. Nah, jadi di sini kita buat namanya Uni, kemudian kita pilih L11, di sininya 2, maka hasilnya 0 ya. Nah, ini jumlah bayar ini langsung keluar dari 750.000 dikali 2, kemudian dikurangi diskon. Karena diskonnya 0, maka hasilnya 1.500.000. Jika kita buat 3, nah ada diskon ya. Jadi jumlah bayarnya 2.025.000. Nah, begitu ya caranya. Jika kita tes Uni, kemudian pilih V22, lama inapnya 4, maka diskonnya 200.000 dan jumlah bayarnya 1.800.000. Nah, jadi caranya tetap sama, yaitu untuk jumlah bayar, tarif per malam dikali lama inap dikurangi diskon. Gitu ya logikanya. Jadi setiap kita klik ini akan muncul jenis kamar dan tarifnya. Kemudian kita isi di sini 4, maka diskon dan jumlah bayarnya akan otomatis muncul.
Nah, oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment.